Oke, saya menambahkan 2 kolom. Harus dipastikan strateginya apa, ya. Bentuk daringnya apa, platformnya apa, silahkan nanti dipilih. Bentuk daringnya itu sinkronous atau asinkronous. Platformnya WhatsApp atau Google Classroom atau Zoom atau Instagram, pilih. Jadi di sini misalnya tulisannya di sini saya misalnya menggunakan sinkronous, platformnya adalah Zoom dan WhatsApp. Sinkronous itu berarti waktunya antara guru dengan siswa itu sinkron, seperti di dalam ruang kelas. 30 menit ya 30 menit. Itu sinkronous. Ya. Zoom itu ya 30 menit, Zoom ya 30 menit. Tatap muka virtual itu sinkronous. WhatsApp juga begitu. Teman-teman, kita akan kuliah di WhatsApp mulai jam 8 sampai jam 9. Ya, beraktivitas di rentang waktu itu real time. Itu sinkronous. Kalau asinkronous berarti saya mengupload pagi ini, anak-anak bisa membukanya siang, kemudian menagihnya besok. Kumpulnya besok ya, itu tidak sinkronous. Oke, mana yang Anda pilih, silahkan diisi kolom ini. Harus jelas supaya nanti ketika praktek saya bisa cek, Widi ternyata pakai sinkronous, platformnya adalah Zoom dan WhatsApp. Kelihatan nggak di RPL-nya? Oke. Strategi, ini strategi bimbingan, pelajari strategi pembelajaran. Ada yang namanya Jigsaw, ada yang pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, kemudian ada yang inquiry. Itu adalah strategi-strategi. Ada yang experiential learning. Kebetulan prodi kita itu memang sejak dulu konsen untuk menawarkan strategi pembelajaran experiential learning. Maka di template RPL yang saya tawarkan adalah template experiential learning. Walaupun dalam kondisi daring tidak sepenuhnya bisa dilakukan experiential learning. Karena experiential learning itu tagihannya adalah beraktivitas konkret, bermain konkret. Nah, di daring bermain agak terbatas ruangnya. Mungkin masih bisa, tetapi teman-teman harus memikirkan secara kreatif bentuk permainannya atau aktivitasnya. Kalaupun tidak bisa aktivitas berkelompok, mungkin aktivitas pribadi. Melakukan sesuatu, dia merasakan. Misalnya membuat gambar, membuat mind map, membuat sebuah autobiografi atau anekdot pribadi misalnya tentang satu isu terkait dengan topik. Oke, silahkan ini nanti diisi. Saya akan menawarkan, kita akan menggunakan Google Doc ya, real time, menggunakan file yang sama, mengetik di situ kapan dan dimanapun supaya saya bisa melihat perubahannya. Daripada saya minta misalnya Suster Andreta, kalian kirim ke Suster Andreta kirim ke saya revisi lagi. Kalau di Google Doc, real time ada di situ. Kita akan bekerja di situ. Oke, ini harus diisi bagian ini. Nah, menjadi permasalahan tugas beratnya di penyusunan RPL adalah template-nya ini. Setelah saya timbang-timbang, saya sempat menawarkan RPL 1 lembar. Ternyata itu kan format 1 lembar itu bukan format yang sudah diakui oleh asosiasi bimbingan dan konseling kita. Itu tawaran dari Mas Menteri 1 lembar. Maka saya akan kembalikan formatnya adalah format konvensional yang ada di POP, Pedoman Operasional Pelaksana Layanan Bimbingan dan Konseling. Ada alternatif lain di bukunya Pak Barus, silahkan. Tapi saya menawarkan format ini ya. Komponennya ada komponen layanan. Apa itu komponen layanan? Ada 4. Layanan dasar, perencanaan individual, responsif, dan dukungan sistem. Dukungan sistem tidak mungkin dalam bimbingan konseling. Maka paling tidak memilih salah satu ini. Kita bimbingan klasikal pasti adalah ini, bukan ini. Pribadi, sosial, belajar, karir, bidang layanannya. Kita sekarang berada pada bimbingan belajar, maka yang ini dihapus, tinggal belajar. Topik layanannya diturunkan dari yang di silabus, silahkan pindahkan langsung. Fungsi layanannya pasti bicaranya di preventif, pemahaman, pengembangan, tidak mungkin kuratif.
Tujuan umum, lihat kolom tujuan pada silabus, pindahkan aja langsung ke sini. Ya. Tujuan khusus, nah ini yang diturunkan dari tujuan umum menggunakan kata kerja operasional, taksonomi Bloom, sistematis. Ya. Ini yang berat sekali. Ini yang berat sekali. Oke, saya berikan satu contoh. Ini kebetulan yang contoh ini adalah template satu lembar ya. Tapi saya ingin memberikan contohnya yang soal rumusan tujuan umumnya, tujuan khususnya ya. Oke. Ini tujuan umum. Ini sebetulnya tujuan umum. Diambil dari silabus. Pindahkan aja langsung ke sini. Kalau sudah betul tujuan umum Anda. Kemudian sekarang tugasnya adalah tinggal menyusun tujuan khusus. Oke. Yang dimaksud dengan kata kerja operasional adalah yang tebal ini loh. Yang saya bold itu. Semuanya harus hot. Paling tidak berada di C3. Kognitif 3. Apa ini? Saya ingin konfirmasi, apakah teman-teman sudah pernah mendapatkan kuliah terkait dengan taksonomi Bloom? Boleh saya direspon? Belum, Pak. Belum. Nah, sekarang kita mau tidak mau harus bercerita atau bicara tentang itu. Saya siapkan satu slide kecil untuk memberikan pemahaman teman-teman. Oke, sebentar ya. Ini adalah dimensi pengetahuan kita. Ini yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom ya. Kemudian direvisi oleh Anderson. Ini tingkatan pengetahuan kita. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, membuat atau mencipta. Tingkat proses kognitif paling tinggi adalah mencipta. Tingkat yang paling rendah adalah mengingat, hafalan. Jadi saya tahu kalau api itu panas. Ya sekedar tahu, tapi informasi itu tidak pernah dipakai. Jadi ketika ada panas ya tetap aja dipegang. Kemudian tingkat yang berikutnya adalah memahami. Saya tidak sekedar paham kapan Hari Kesaktian Pancasila. Saya tidak sekedar hafal kapan Hari Kesaktian Pancasila, tapi saya memahami kenapa tanggal 1 kenapa tanggal itu dipakai sebagai tanggal Hari Kesaktian Pancasila. Oke. Ini tingkat proses kognisinya. Nah, di rumusan tujuan khusus minimal di sini. C ini C1, C2, C3, C4, C5, C6. Paling tinggi adalah kognisi 6 ya. Kemudian kalau dilihat dari proses berpikir dan dimensi pengetahuannya, di sini hanya faktual yang tampak saja. Ya tadi itu panas, ya, kalau api itu panas ya, kalau dipegang ya panas, ya, fakta saja. Tapi kalau sampai ke dimensi pengetahuan yang lain, kenapa panas ya? Apa yang di dalam api itu kandungannya apa ya? Ini konsep. Proses terciptanya panas itu seperti apa? Ini prosedural. Kemudian bagaimana menciptakan panas? Ini metakognisi. Metakognisi itu berarti meliputi semua ini. Nah, di tujuan khusus minimal di C3, boleh masih di faktual di bagian ini, atau boleh sudah di sini, atau boleh sudah di sini, atau boleh sudah di metakognisinya perencanaan. Penerapan misalnya rumusan tujuan khusus menggunakan C3, kemudian dimensi pengetahuannya sudah metakognisi. Merencanakan usaha-usaha yang akan dilakukan untuk meningkatkan cara belajar efektif di rumah selama PJJ. Jadi merencanakan usaha-usaha itu sudah tidak hanya faktual, tapi sudah ada konsep di dalam, ada prosedur. Pertama-tama saya begini membuat jadwal, kemudian ini
Itu konseptual. Maka C3-nya sampai tingkat yang ini, menggunakan, menerapkan. Ya. Ini sebetulnya agak sama kualitasnya ya. Ini menciptakan, merencanakan jadwal. Membuat jadwal itu sudah di C6, tapi tingkatannya masih faktual. Oke. Ini dong nggak ini teman-teman? Bagian ini dong nggak ini? Bisa paham nggak ini? Lapisan pengetahuan, dimensi pengetahuan, dan dimensi proses berpikir. Oke, boleh bertanya. Saya direspon boleh bagian ini. Apakah saya bisa maknai kalau diam berarti ini paham? Tidak paham. Tidak paham. Oke. Saya berikan contoh yang lebih konkret. Contohnya misalnya gaya belajar. Topik saya adalah kenali gaya belajarmu, sukseslah. Kenali gaya belajarmu, sukseslah akademikmu misalnya. Kalau tingkatannya hanya mengingat pengetahuan, saya hanya mengatakan ada 4 gaya belajar. Ada 3 misalnya. Audiovisual, kemudian kinestetik, kemudian audio, visual, kinestetik. Ada 3. Saya hanya menghafal itu. Jadi siswa dapat menyebutkan 3 gaya belajar. Kalau tujuan khusus ya dibuat itu, siswa dapat menyebutkan 3 tujuan belajar. Itu baru di tingkat paling rendah. Tingkat paling kedua misalnya, siswa mampu menjelaskan maksud dari 3 gaya belajar. Wah, sudah menjelaskan dia. Tapi baru di sini sebetulnya nih. Sudah masuk ke sini konseptual ya. Atau kalau sudah masuk ke sini, siswa dapat menunjukkan, mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan belajar yang masuk ke dalam 3 gaya belajar itu. Itu sudah masuk ke understanding, tapi sudah mengklasifikasi masuk konseptual. Ini juga masih ini prosedural masih bisa. Kalau masih masuk ke 3, penerapan. Ada kata-kata kerjaan di sini ya nanti. Siswa mampu mengkategorisasikan mana saja kegiatan belajar yang masuk ke dalam 3 bentuk atau gaya belajar. Jadi ini nanti ada kata kerjanya masing-masing, coba lihat ya. Nah ini kalau hanya C1 dia kata kerjanya ini siswa menyebutkan, siswa menjelaskan. Menjelaskan ini dalam maksud hanya menyebutkan ya, belum menerangkan ya. Bisa menggambarkan, membilang, bisa membaca. Ini C1 paling rendah kata kerjanya ini. Maka nanti di tujuan khusus kalian menggunakan kata kerja yang operasional ini. Tapi ini kan C1, padahal target kita adalah minimal C3. Coba C2-nya ini, pemahaman. Maaf, ini maksudnya C2 ya, maaf. Ini masih tipenya. Menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, menggali, mendiskusikan. Siswa mendiskusikan dengan teman-temannya perbedaan antara gaya belajar yang satu dengan yang lain. Itu sudah masuk tingkat pemahaman itu. C3 misalnya, kata kerjanya ini banyak nih pilihannya. Ini kan apply ya. Menyesuaikan, memodifikasi, menangkap, menghitung, menggali, membuka, menentukan. Oke, C4 ini menganalisis ya. Memeriksa, menyeleksi, mengidentifikasi. Misalnya soal bullying misalnya ya. Stop bullying, damai hidupmu misalnya. Kemudian tujuan khususnya saya pakai analisis. Maka saya menggunakan mengidentifikasi. Siswa mampu mengidentifikasi bahaya-bahaya bullying bagi perkembangan psikologis. Identifikasi.
Oke, coba kita lihat di contoh ya. Ini. Nah, misalnya tujuan umumnya siswa bersemangat dalam belajar selama belajar di rumah di masa pandemi. Oke. Kemudian tujuan khususnya saya menggunakan memahami, itu berarti C2. Menganalisis ini C4 ya ini ya. Kemudian mengidentifikasi C3, merencanakan ini C6. Ini. Oke. Kemudian kita lanjut ya, nanti kalau belum paham bisa ditanyakan. Ketika menyusun materi, nah ini kan setelah tujuan khusus kan ada kolom materi. Ya. Mudah. Buang ini. Buang subjek kata kerja, buang subjek kata kerja, buang subjek kata kerja, buang subjek kata kerja. Maka materi 1 adalah pengertian, semangat belajar di rumah dan PJJ. Kemudian materi kedua adalah manfaat bersemangat belajar di rumah. Materi ketiga adalah cara-cara meningkatkan semangat belajar di rumah. Materi keempat adalah usaha-usaha untuk membangun semangat belajar di rumah. Jadi tips untuk menyusun materi adalah buang subjeknya, buang kata kerjanya, tinggal objek, kemudian rapikan. Itu menjadi materi, isi dari materi ini. Berarti antara materi dan tujuan itu ada tujuan khusus, ada kaitannya. Oke. Sumber ini berarti referensi. Sasaran layanan berarti kelas berapa, durasi waktu berarti durasi, bentuk daringnya tadi sinkronos atau sinkronos, platformnya tuliskan ada WhatsApp, Google Class, Zoom dan lain-lain. Metode berarti acu metode pembelajaran, misalnya pembelajaran eksperensial, pembelajaran berbasis proyek, jigsaw. Okay. Kemudian di prosedur pastikan ada tahap awal, tahap inti, kemudian tahap penutup. Di sini tinggal jelaskan. Guru BK menyapa siswa. Guru BK menanyakan kabar siswa. Guru BK membuka layanan dengan doa. Guru BK menjelaskan topik dan tujuan layanan. Kemudian guru BK menjelaskan langkah-langkah layanan. Guru BK melakukan ice breaking, namanya apa, kemudian seperti apa ice breaking-nya. Kemudian setelah ice breaking, guru BK memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan inti. Ini transisi. Mungkin di sini juga ada kontrak ya. Kontrak kelas. Ya. Oke, durasinya berapa menit? 1 menit, 2 menit, 3 menit. Oke. Nah, di kegiatan inti, ini kolom guru, ini kolom siswa. Pengalaman, guru melakukan apa, siswa melakukan apa. Observasi, guru melakukan apa, siswa melakukan apa. Di contoh, saya berikan begini ya. Nah, ini memang saya campur, ya. Pengalaman konkret saya tidak bagi antara guru dan kolom siswa, tapi sudah ada sebutkan, guru melakukan apa, siswa melakukan apa, guru melakukan apa. Saya sebutkan. Ya, memang tabel durasinya tidak muncul di situ karena ini kemarin persis 1 lembar ya. Oke, itu yang teman-teman harus buat, ya, ya. Oke, evaluasi proses, coba nanti cek POP ya. POP lampiran halaman belakang, cek apa saja yang dievaluasi proses. Evaluasi hasil, cek tujuan khusus. Sebuah layanan dikatakan berhasil jika tujuan khususnya sudah tercapai. Tujuan khususnya. Maka tekniknya begini. Untuk membuat item evaluasi hasil, tinggal ganti kata. Ini sudah ada contohnya di bawah. Maaf.
belum ya, ini sudah bentuk daring ini ya, udah bentuk kode menti.com. Tinggal begini, nanti misalnya ada kolom nih, kolom evaluasi nih, evaluasi hasil, pernyataan pilihan. Ya. Tinggal nanti di kolom pernyataan pindahkan tujuan khusus dengan mengganti saya, ya. Kan misalnya di sini, seberapa paham Anda hal-hal berikut setelah mengikuti bimbingan? 1. Saya paham arti. Nah, gunakan saja langsung yang ini, tujuan khusus ini. Gunakan saja istilah ini. Kemudian nanti di checklist, sangat paham, paham, cukup paham, kurang paham. Kemudian nanti dipindahkan ke Google Form atau Mentimeter. Kebetulan ini adalah Mentimeter. Panjang teman-teman. Satu tahap lagi, yaitu pengembangan handout. Wow, ini contoh ada handout. Dari mana ini? Gunakan tujuan khususnya. Turunkan ke bawah tujuan khusus. Jangan bicara subjek, jangan bicara lagi kata kerja, tapi soal ini. Materinya adalah ini, materinya adalah ini, materinya adalah ini. Oh, ini materinya adalah ini, materinya adalah cara. Turunkan. Di sini menjadi apa sih arti semangat belajar dan PJJ? Nah, ini turunan dari tujuan khusus. Turun terus. Kemudian yang kedua adalah manfaat bersemangat belajar di rumah. Manfaat bersemangat belajar di rumah. Kemudian yang ketiga adalah cara meningkatkan semangat belajar. Oke, cara meningkatkan. Nah, yang keempat, tujuan yang keempat, saya tidak bentuknya materi, tapi saya bentuknya adalah lembar kerja peserta didik atau dikenal dengan LKS juga. Saya buatkan menjadi LKS, tapi bukan materi. Turun begini. Tapi ini diambil dari tujuan khusus yang keempat. Masih proses panjang teman-teman untuk ini, tapi proses penyusunan RPL masih cukup panjang, walaupun nanti kita sudah disusul oleh materi bimbingan karir. Oke, saya menerima pertanyaan. Jika ada yang bertanya, silakan. Saya Pak mau bertanya. Siapakah ini? Dea, Pak. Oke deh. Jadi di tujuan khusus itu kan minimal C3, Pak. Ya. Nah, jadi saat menguraikan tujuan khusus itu apakah 1 harus C1, 2 harus C2, 3 harus C3, atau boleh kayak Bapak tadi yang sampai C6? Tidak. Kalau pemerintah mengatakan justru mulai dengan C3. Jadi kalau sistematikanya kan, kalau sistematika logikanya kan begini deh, dan teman-teman yang lain. Kan pertama-tama paham dulu dong tentang topik itu. Berarti siswa memahami atau menjelaskan, nah, pilih kata kerjanya. Itu sudah di C2 atau di C3. Boleh di C2 masih bisa lah, tapi C1 jangan. Setelah saya paham, yang saya pahami apa? Misalnya definisinya, manfaatnya, tujuannya, bisa dipakai itu. Jadi siswa menjelaskan atau mengidentifikasi atau menemukan manfaat-manfaat. Misalnya topikmu apa tadi, deh? Apa ya? Jadwal belajar, Pak. Memiliki jadwal belajar selama Oke, misalnya memahami dulu jadwal belajar itu apa gitu ya. Kemudian siswa mengidentifikasi manfaat-manfaat jika mempunyai jadwal belajar misalnya. Kemudian siswa mengidentifikasi atau menemukan dampak kalau tidak punya jadwal belajar misalnya. Kemudian yang ketiga, siswa merancang langkah-langkah untuk membuat jadwal misalnya. Itu udah sampai di C5 itu, C6 itu. C6 itu meng-create kan? Create, nah, iya. Jadi logikanya itu jangan lompat tiba-tiba sudah create padahal sebetulnya pemahamannya masih belum disampaikan. Jadi itu juga tingkatan dari materi nanti. Jadi ikut ini. Tujuan khusus itu akan menurunkan materi, juga melihat logika berpikir siswa. Jangan ujuk-ujuk
kita sebagai guru BK, ayo anak-anak kita mau rancang sebuah jadwal belajar ya. Padahal belum bicara tentang apa sih jadwal belajar, manfaatnya apa sih gitu, belum. Nah, itu mesti logika itu mesti muncul. Ya, sistematikanya mesti muncul itu. Jadi tidak mesti urut deh, teman-teman, tidak mesti urut ya, tidak mesti urut. Tapi ingat sekali yang dianjurkan oleh pemerintah, yang disarankan sekarang itu kan soal hot itu memang mulai dengan C3 itu. Mulai dari C3 itu. Maka dengan experiential learning sebetulnya kita sudah sampai di C6. Apa itu? Niat. Merencanakan niat, merencanakan usaha. Usaha untuk apa? Untuk meningkatkan topik itu. Kalau soal membuat jadwal ya berarti membuat jadwal. Kalau soal menjaga kesehatan berarti usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan atau menjaga kesehatan selama belajar di rumah. Itu sudah sampai kepada kalau di experiential learning itu berarti pengalaman konkret, observasi refleksi, kemudian kesimpulan atau generalisasi, kemudian niat dalam bentuk eksperimen konkret. Ini yang mau saya nanti praktekkan setelah bimbingan ini, saya mau praktekkan. Berarti kalau itu sudah di C6, merencanakan usaha. Sebetulnya ini sudah runtut sebetulnya kalau teman-teman bisa paham itu. Sebetulnya bedah RPL ini sebetulnya mestinya sudah tuntas ya. Ada beberapa yang memang tertinggal, beberapa mata kuliah tidak tuntas. Mau tidak mau ketemu di mata kuliah ini berhadapan lagi. Nah, sebagai cerita saja kan kita sedang PPG nih. PPG dari berbagai universitas latar belakangnya. Kebetulan tidak ada alumni kita yang ikut PPG di tempat kita. Penyusunan RPL ini tetap menjadi momok di kolom, di komponen tujuan khusus dan juga materi sama evaluasi. Gagal, saking semangatnya saya. Gagal masih saya. Gagal masih. Maka ya ini mumpung masih pelan-pelan lah. Mungkin di bimbingan belajar belum terlalu mantap, nanti di bimbingan karir menjadi lebih bagus ya. Tapi ini kan progres ya. Oke deh, dan teman-teman yang lain bisa paham? Ya, bisa Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Boleh. Satu lagi. Pak, saya Iya, Sister Andreta. Saya belum jelas mengenai yang tadi evaluasi proses. Tadi kan Bapak bilang lihat POP ya. Ya. Nah, itu bisa dijelaskan lagi Pak, itu gimana Pak? Di POP itu, di bagian lampiran ada contoh evaluasi proses. Apa saja yang dievaluasi? Misalnya, kejelasan guru BK menyampaikan bimbingan, keaktifan siswa mengikuti bimbingan. Nanti buat checklist. Jadi ada kolomnya, kemudian di sini kolom jawaban anak-anak. Nanti kan anak-anak yang ngisi. Keaktifan siswa mengikuti bimbingan sejak awal sampai akhir. Ya, tidak misalnya. Guru BK menjelaskan layanan bimbingan dengan sangat jelas. Ya, tidak. Nanti anak-anak mengevaluasinya. Jadi yang dievaluasi adalah prosesnya, mulai dari awal sampai penutup. Tapi kalau evaluasi hasil, yang dievaluasi adalah hasilnya. Setelah bimbingan ini, mereka dapat apa? Berhasil atau tidak? Patokannya apa? Di tujuan khusus tadi itu. Kan kita mengatakan, teman adik-adik, kalau selesai nanti bimbingan ini, paling tidak tujuan khusus ini kalian miliki. Apa saja tujuan khususnya? Misalnya tadi itu, paham ini, mampu mengidentifikasi ini, bisa merancang ini. Maka itu dievaluasi, dibuat lembarannya, angketnya. Sudah paham atau belum? Oh, sangat paham. Sudah bisa mengidentifikasi belum? Oh, sangat bisa. Nah, kalau misalnya jawabannya semuanya di juring kiri, di sangat bisa, sangat mampu, berarti layanan kalian itu berhasil. Artinya secara evaluasi hasil memang bagus itu layanannya. Bagus layanannya. Ya. Jadi untuk evaluasi proses, apa saja yang dievaluasi, poin-poinnya boleh dilihat di POP bagian lampiran. Tapi intinya yang dievaluasi adalah seluruh prosesnya, mulai dari gurunya, mulai dari siswa aktifnya, materinya, metodenya, jamnya itu sesuai, di RPL misalnya 40 menit, apa dilakukan 40 menit atau tidak, itu dievaluasi. Itu masuk proses. Tapi dibuatkan
dalam bentuk checklist, kuantitatif bukan kualitatif. Kalau kalian, saya pasti ya yakin sekali di mata kuliah sebelumnya itu bentuknya adalah pernyataan hasil belajar dan refleksi. Itu kualitatif semua itu. Membuatnya mudah tapi mengelolanya susahnya minta ampun. Kalau sebagai guru BK kumpulannya adalah kualitatif semua, bagaimana mengolahnya itu? Pekerjaannya sudah seabrek tuh jadi guru BK. Kualitatif memang kuat sekali, konkret, subjektif pada siswa. Tapi proses mengolahnya itu kewalahan Bapak Ibu guru BK di lapangan. Yang ada menumpuk data evaluasi, tidak pernah diproses. Jadi memang pilihannya ya ada plus minus ya. Di kuantitatif, evaluasi kuantitatif memang yang dievaluasi itu terbatas. Tetapi pengolahannya lebih mudah dan dapat dibuat grafiknya. Karena angka kan. Contohnya ini ya, saya tunjukkan saja ya. Ini menggunakan menti.com ya. Ini evaluasi hasil. Ini contoh evaluasi hasil. Diisi oleh 21 peserta. Pura-puranya 21 siswa. Tinggal nanti ketika Anda sebagai guru BK melaporkan ini sebagai laporan layanan, tinggal download aja hasilnya sebagai laporan. Iya, tinggal download result aja ini. Oke, kemudian evaluasi proses misalnya. Evaluasi proses. Contoh evaluasi proses menggunakan menti.com. Nih. Nah ini diisi oleh anak 25 anak. Begini nanti bentuknya. Jadi hanya sedikit aja itemnya. Ya 6, 5. Kalau ingin lanjut ke PTBK penelitian tindakan kelas mungkin lebih serius dibuat di sini. Ya. Bagaimana caranya? Tentu nanti yakin saya teman-teman bisa belajar sendiri lah, autodidak soal ini. Kalian kan generasi milenial melek teknologi gitu ya. Jadi mestinya lebih mudah akrab dengan aplikasi-aplikasi ini. Oke. Ini kalau menggunakan Mentimeter itu hanya login pakai Gmail Anda sudah. Daftar kemudian login pakai Gmail. Sudah oke. Begitu sus contohnya. Nanti di RPL berarti ketika kalian tagihan RPL tidak hanya RPL loh, jadi turunannya juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Berarti lampiran ya. RPL sampai evaluasi berarti juga instrumen evaluasi. Kalau instrumen evaluasi bisa dalam bentuk link Google Form atau link Mentimeter, tampilkan di situ. Kemudian itu handout atau materi, bentuknya bisa PPT atau bisa juga saya menawarkan sekarang kan daring, maka bentuk materinya itu, bentuk bahannya itu macam-macam. Ada yang berbasis teks, berarti bentuknya modul kayak tadi itu yang saya tunjukkan. Ada juga materi atau bahan bimbingan bentuknya teks tapi bentuk PPT yang di-JPEG-kan sehingga bentuknya adalah JPEG series gitu ya. Jadi sudah dibuatkan PPT tapi bukan mempertahankan PPT-nya, tapi itu di save as atau di convert menjadi JPEG. Ada 10 JPEG nanti, tapi series. Jadi memang urutan dia. Atau tetap mempertahankan dalam bentuk PPT boleh. Itu masih teks. Ada juga yang mengkonversinya menjadi bahan bimbingan, konversinya menjadi video scribe ya. Bentuknya video. Entah menggunakan aplikasi Python atau yang lain itu silahkan. Itu variasinya sangat banyak. Atau bahan bimbingan berbasis podcast audio. Ya. Boleh. Jadi misalnya kalau Abed misalnya, saya pakai Synchronos tapi WhatsApp aja deh. Di awal dia menggunakan voice record untuk menyapa anak-anak, kemudian list presensi untuk mempresensi anak-anak, kemudian menyapa juga dengan teks. Kemudian ketika menyampaikan materi, dia menggunakan podcast suara.
tinggal memasukkan linknya di grup WhatsApp itu, anak-anak langsung menuju ke podcast itu. Itu bisa. Itu saya bisa contohkan satu. Kemarin saya coba latihan gini. Ini orang tua yang sedang latihan juga menggunakan beberapa teknologi aplikasi. Jadi hasilnya juga tidak baik. Ini saya akan bagikan satu ya. Saya share computer sound. Hai anak-anakku, selamat siang semua. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, pada layanan bimbingan kali ini kita akan belajar tentang konsentrasi ala belajar di rumah. Oke. Dan begitu mungkin sekitaran, dan itu saya siapkan dalam bentuk sebelum saya masuk ke podcast. Memang tahapannya menjadi 2 kali tahap ya. Saya buatkan dulu narasinya jadi dulu, kemudian baru saya rekam di podcast. Saya rencananya menggunakan itu kalau menggunakan sinkronos pakai WhatsApp ya, pakai WhatsApp. Asinkronos juga masih bisa sih, jadi mereka masih buka, tidak real time dengan saya. Pagi saya posting, kemudian sampai siang mereka masih bisa dengar, kemudian sore saya minta tag refleksinya misalnya, masih bisa. Bagian itu. Oke, teman-teman semuanya, itu pilihan. Boleh teks, boleh audio, boleh video, boleh mix, dan itu menjadi satu file ya. Satu file. Kalau nanti menggunakan audio, maka yang dikirim ke saya adalah link podcastnya dan juga narasinya. Contoh narasinya adalah seperti ini. Ini sebentar saya berikan terakhirnya. Contoh-contoh ini nanti saya akan tetap bagikan di grup kelas supaya bisa paling tidak ya kurang lebih seperti ini, dan saya yakin lebih pasti oleh kalian. Kalian bisa membuat lebih dari ini. Nah, ini adalah handout atau bahan bimbingan saya, tapi menggunakan podcast. Ya, saya menggunakan podcast. Maka di sini konsentrasi ala belajar di rumah. Saya buatkan keterangan, ada narasinya. Ini sebetulnya sama dengan handout biasa sebetulnya, cuma saya buatkan dalam narasi yang lebih bahasa yang lebih ringan gitu ya, yang lebih ringan. Nah, kalau nanti teman-teman bahan bimbingan berbasis audio menggunakan aplikasi podcast, maka ini harus dilampirkan bersama dengan link podcastnya. Oke, baik, sampai di sini dulu teman-teman penjelasan proses kerja teman-teman untuk menyusun satu dokumen RPL bidang bimbingan belajar. 2 menit kalau ada pertanyaan. Silakan. Oke, kalau tidak ada, silakan nanti kita gunakan grup saja. Kalau memang ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, kita manfaatkan grup. Baik, sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa USIP 1. USIP 1 ya. Anggaplah USIP 1 ini serius walaupun bentuknya multiple choice, karena pengalaman membuktikan merasa multiple choice itu mudah, apalagi daring, masih sempat nengok-nengok, ternyata terjebak hingga nilai dari 20 soal hanya benar 5 soal. Pasti soalnya adalah hot ya. Pasti soalnya adalah hot, pasti itu ya. Sehingga teman-teman jangan mengulang pengalaman yang sama, karena multiple choice pilihan ganda daring lagi gitu. Ternyata sekali lagi ini siapkan dengan serius walaupun multiple choice. Bahannya dari
presentasi awal dari saya, dari teman-teman, juga sampai di RPL ini. Contohnya misalnya, contoh nih bocoran soal nih. Saya menyebutkan masalah siswa. Masalah siswa. Topik yang benar terkait dengan masalah tersebut adalah A, B, C, D. Nah, kalau teman-teman tidak cukup memahami proses tadi yang saya jelaskan tadi, bisa terjebak, ya. Saya misalnya memunculkan masalah, kemudian rumusan kebutuhan dari masalah tersebut yang benar adalah A. Kalau tidak paham tadi itu misalnya logika lompatan tadi, misalnya kasus under misalnya tadi itu, bisa jadi terjebak. Yang dipikirkan adalah aktivitasnya. Padahal ini sebetulnya logika bahasa antara masalah dan kebutuhan. Oke, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi dipersiapkan dengan baik. Kita besok sambil tetap Anda masih menyusun RPL, karena RPL kan saya belum menyebutkan kapan dikumpul ya, saya belum menyebutkan ya. Jadi nanti ini agak tumpang nyusul ya. Sementara kalian masih proses RPL jalan dan saya bersedia untuk konsultasi, materi bimbingan karir sudah mulai masuk, nanti kelompok berikutnya sudah mulai presentasi kan. Begitu nanti jadwal UTS, kita tidak ada UTS karena kan sudah USIP 1 duluan, UTS-nya tidak ada. Tabrak saja UTS itu dengan menyusun RPL karir. Jadi begitu terus sampai nanti 2 dokumen. Begitu 2 dokumen sudah jadi, tinggal Anda memilih salah satu yang terbaik untuk disimulasikan. Bukan 2 yang disimulatif, satu saja. Ya. Oke, teman-teman, sampai di sini konsultasi pertanyaan saya terima di grup ya. Sebaiknya grup aja ya, kalau sangat tidak privat itu sebaiknya grup supaya jawaban saya itu mungkin menjadi informasi bagi teman-teman yang lain ya. Kecuali kalau sangat privat sekali, pribadi, ada muatan-muatan pribadi di dalamnya, boleh dijapri. Tapi kalau sifatnya umum sebaiknya di grup saja. Baik, terima kasih. Kebersamaan kelas kita cukup panjang sekali. Saya merasa bersalah banget karena baru bisa menjelaskan sedetail ini. Sebelum-sebelumnya Pak Donald kemana begitu, mohon maaf, memang baru ini kesempatan banyak banget bisa menjelaskan ini kepada teman-teman. Tapi belum terlambat, prosesnya masih panjang untuk RPL. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf jika selama kelas ini ada salah-salah kata dari saya. Salam sehat, peduli teman, peduli keluarga. Tetap Stay sehat, stay. Boleh kemana-mana deh pokoknya, jangan kesehatan aja pokoknya. Bye-bye semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.